Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatul Latifah Cleveri Putri Priyono dengan NIM 213131131. Di sini saya dari kelas 6D Pendidikan Islam Anak Usia Dini dengan mata kuliah Parenting. Sebelumnya, bagaimana kabarnya Bunda hari ini? Iya, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Bagaimana Bunda dalam mendidik anak di rumah? Apakah sudah tepat atau belum? Iya ya Bunda, semua itu butuh proses karena mendidik anak itu tidak mudah ya Bunda gitu. Perlu sabar dan ekstra dalam menghadapinya. Tetap semangat Bunda. Oke, selanjutnya yaitu di sini saya akan memberikan materi tentang menjadi sahabat terbaik anak gitu. Kenapa ya kita sebagai orang tua itu harus menjadi sahabat terbaik anak? Karena menjadi sahabat itu merupakan salah satu bentuk pola pengasuhan yang dapat diterapkan orang tua dalam pendidikan keluarga. Jadi orang tua itu harus menjadi sahabat terbaik anak. Karena di zaman sekarang itu kan kebanyakan anak itu lebih sering ya bercerita dengan orang lain gitu, lebih dekat dengan orang lain dibandingkan orang tua gitu. Jadi anak itu kayak ketika ada masalah, ketika ada sesuatu itu lebih cenderung keluar gitu. Jadi kan itu lebih berbahaya ya Bunda ya, ketika anak itu lebih dekat dengan orang lain dibandingkan orang tuanya gitu. Ketika ada masalah, ketika ada sesuatu gitu, orang tua masa nggak tahu gitu kan. Makanya itulah alasannya orang tua itu harus menjadi sahabat terbaik anak. Agar apa? Agar anak itu nyaman di rumah gitu, nyaman bicara dengan orang tua gitu, lebih percaya kepada orang tua bukan dibandingkan orang lain juga gitu. Jadi orang tua itu ketika nanti anak itu ada sesuatu, orang tua itu mudah mengarahkan gitu, mudah menasihati gitu, karena anak sudah merasa dekat dulu gitu. Bagaimana ya cara menjadi sahabat terbaik untuk anak gitu? Yang pertama yang kita lakukan sebelum menjadi sahabat anak itu, kita harus menjadi sahabat suami dulu. Jadi bagaimana suami kita nyaman dengan kita, bagaimana cara kita berinteraksi dengan suami gitu. Jadi kalau ketika kita menjadi sahabat suami itu bisa sukses gitu, otomatis kita juga bisa menjadi sahabat anak gitu. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat anak jika kita pun tidak bisa menjadi sahabat suami gitu. Ketika suami capek, ketika suami ada masalah, kita pun nggak bisa menyelesaikannya gitu. Dan yang kedua yaitu terimalah anak dengan segala potensinya. Jadi ketika anak itu mempunyai potensi, mempunyai suatu bidang, dukunglah anak gitu. Jangan sampai anak itu merasa ketika dia punya bakat, tidak didukung sama orang tua. Jangan sampai ya Bunda. Jadi dukunglah anak dari segala potensinya itu gitu, agar anak lebih berkembang lagi. Selanjutnya yaitu jadilah pendengar yang baik untuk anak gitu. Itu banyak ya Bunda, terkadang kan zaman sekarang itu ketika anak curhat gitu kan, lagi di zaman sekarang itu kan ada gadget ya Bunda. Terkadang ketika anak itu bercerita disambi main HP gitu, anak tidak didengarkan. Apa aja yang diceritakan anak, dengarkanlah dengan baik gitu. Berikanlah kesempatan, itu kan ajang untuk kedekatan orang tua dengan anak juga ya Bunda gitu. Jangan sampai di dalam rumah itu tidak merasa didengarkan gitu kan, tidak merasa aku itu di rumah nggak didengerin sama orang tua. Itu jangan sampai. Jadikan ketika orang tua itu dapat menjadi pendengar yang baik. Agar apa? Agar ketika anak bercerita ya sudah gitu kan, ketika diterima dia tidak akan cerita ke orang lain gitu. Tapi ketika anak itu tidak diterima dengan baik, tidak didengarkan, maka anak itu akan pergi ke tempat orang lain untuk mencari kenyamanan dan tempat pendengar gitu. Selanjutnya yaitu libatkan diri dalam kegiatan anak. Jadi ketika anak itu melakukan kegiatan bermain atau dalam belajar itu, cobalah dekati anak. Apalagi khususnya ya bukan hanya ibu saja ya gitu. Jadi ayah itu juga perlu untuk melibatkan dirinya kepada anak gitu. Jangan sampai apa-apa ibu gitu. Jadi ayah itu juga harus
wajib terlibat juga ya, walaupun ayah itu pulang kerja atau pulang dari manapun itu bisa juga dalam mengajak anak bermain, walaupun dari hal-hal kecil, agar apa? Agar anak itu merasa ada teman juga dalam bermain dan berinteraksi. Yaitu berikanlah kepercayaan pada anak. Bagaimana sih kita memberikan kepercayaan pada anak? Bisa nih, kita juga bisa dengan memberikan perhatian, terus dengan berkata jujur gitu, terus bisa juga dengan ketika kita berjanji kepada anak, kita juga harus menepati janji itu gitu, jangan sampai mengingkari kan. Itu nanti bisa mengubah kepercayaan anak jika kita mengingkarinya. Selanjutnya yaitu dengan berikanlah penghargaan dan teguran. Jadi ketika anak setelah melakukan kegiatan atau contohnya selesai menggambar gitu, kita kasih penghargaan. Jadi penghargaan itu bukan hanya dengan barang ya Bunda, bisa juga dengan reward. Wah, kamu hebat, kamu pintar gitu. Nah, teguran juga, kita juga ketika anak itu salah, jangan dibela Bunda, justru kita harus tegur. Kenapa kita harus tegur? Karena biar ketika dia dewasa, dia tahu ketika dia ada kesalahan, dia menyadarinya gitu, bukan dibela gitu. Jika kita membelanya, suatu saat ketika nanti dia besar, dia tidak mau menerima kesalahannya karena sudah terbiasa orang tuanya itu membelanya gitu. Terus yang terakhir yaitu jadilah teladan bagi anak gitu. Jadi orang tua itu adalah menjadi teladan bagi anak. Contohnya seperti bagaimana seorang ayah berperilaku kepada ibunya dan ibunya berperilaku kepada ayahnya, itu bisa dinilai dengan anak, dan terkadang itu pun kelak ketika dewasa akan dicontoh anak gitu kan. Karena apa? Karena kebiasaan melihat orang tuanya. Bisa juga dengan ketika ayahnya ke masjid gitu kan. Ayahnya ke masjid ketika usia dini, ayah itu bisa mengajak anaknya ke masjid agar kelak ketika dewasa anak itu akan terbiasa gitu. Kalau anaknya itu diajak ke masjid ketika dewasa, pasti akan sulit untuk membiasakan dirinya. Selanjutnya yaitu manfaat menjadi sahabat terbaik untuk anak. Apa sih manfaatnya? Ya, yang pertama yaitu mampu memahami anak. Jadi alasannya itu kenapa orang tua itu harus menjadi sahabat terbaik anak, itu bisa dengan mampu memahami anak juga gitu. Jadi orang tua itu bisa mengenali karakter anak seperti apa gitu, bagaimana sifatnya anak gitu. Itu perlu pendalami juga ya Bunda. Jangan sampai nih Bunda, jangan sampai orang lain mengenal anak kita daripada kita mengenal anak kita sendiri gitu. Itu jangan sampai terjadi. Yang kedua yaitu memiliki komunikasi yang lancar dengan anak. Jadi ketika ada sesuatu gitu, ketika kita berbicara kepada anak, kita bisa berkomunikasi dengan baik gitu, nggak akan canggung. Karena kan biasanya itu kan orang tua yang nggak deket sama anak itu ketika mau menasihati itu gimana ya gitu, pasti anak itu kan akan sulit mendengarkannya gitu, karena udah tidak merasa dekat dulu. Tapi kalau anak dekat itu ketika ibunya berkata iya Bu gitu kan, akan nurut gitu. Terus yang ketiga yaitu mendapat kepercayaan dari anak gitu. Tentu ya, orang tua kalau sudah menjadi sahabat, dia memberikan yang terbaik, pasti anak itu akan memberikan kepercayaannya kepada orang tuanya gitu. Terus yang keempat yaitu memperkuat ikatan batin dengan anak gitu. Nah, itu perlu sekali ya Bunda gitu, ikatan batin antara orang tua dengan anak gitu. Selanjutnya yaitu mudah mengarahkan anak. Seperti anak pengen ini gitu, orang tua bisa mengarahkan, oh kalau kamu itu hobinya memasak, ya udah gitu kan, bisa disalurkan ke bidang memasak gitu. Begitu Bunda gitu. Jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Tetap semangat Bunda dalam mendidik anak di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.